Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas soal kecerdasan buatan, AI gitu ya. Topik yang lagi rame banget di mana-mana. Betul, lagi hangat-hangatnya ini. Nah, sumber kita kali ini artikel kiriman Anda judulnya Mengungkap Misteri AI dari Konsep Hingga Keajaiban Sehari-hari. Kita coba bedah bareng ya, intinya apa sih dan kenapa ini penting buat kita semua. Siap, mari kita lihat lebih dalam. Oke, langsung aja nih, artikel ini mulai dengan perumpamaan yang bagus. AI itu kayak murid digital, bukan makhluk hidup ya, tapi sistem komputer. Iya, sistem yang dirancang buat niru kemampuan kita manusia. Kayak ngenalin pola, paham bahasa, mecahin masalah. Dan yang paling penting, ini yang ditekankan di artikelnya, AI itu bisa belajar. Nah, belajar di sini maksudnya gimana ya, menurut artikel itu? Itu dia kuncinya. Artikel itu bilang belajar buat AI itu artinya dia nyerap dan ngolah informasi. Tapi jumlahnya itu masif banget. Masif, maksudnya banyak gitu ya? Banyak banget. Istilahnya kan big data. Bayangin aja AI itu kayak dikasih makan miliaran contoh. Teks, gambar, suara, macam-macam data lah. Wah, banyak banget itu. Iya. Nah, dari situ tugas dia itu nyari pola-pola yang kesembunyi. Pola yang mungkin kita aja nggak ngeh gitu. Makin banyak, dan ini penting, makin beragam datanya, makin jago dia ngenalin pola dan bikin prediksi. Oh, jadi bukan cuma soal jumlah ya, tapi variasinya juga? Tepat, artikel itu nekenin banget soal keragaman data ini. Krusial katanya, bukan cuma volumenya. Oke. Nah, proses belajar dari data ini kan disebutnya machine learning ya, atau pembelajaran mesin. Bisa dijelasin dikit nggak gimana mesin ini belajarnya? Apa ada gaya belajarnya beda-beda gitu? Betul sekali, machine learning ini ibarat otaknya gitu ya. Dan artikel itu nyebutin beberapa cara utama dia belajar. Ada yang belajar dari contoh yang udah ada labelnya, kayak filter spam di email Anda. Oh iya, diajarin mana spam mana bukan kan? Nah, itu supervised learning. Terus ada juga yang belajar nemuin struktur sendiri di data, tanpa dikasih tahu mesti nyari apa. Misalnya ngelompokin pelanggan yang minatnya mirip. Itu unsupervised learning. Menarik. Terus, ada lagi yang ini cukup keren sih. Belajar lewat coba gagal. Kayak AI main catur, dia latihan terus, gagal, coba lagi, sampai jago. Itu reinforcement learning. Wah, yang coba gagal ini. Artikelnya nyebut contoh main game ya. Tapi ada nggak sih aplikasi lain yang lebih deket ke kita? Selain game gitu. Artikelnya nggak merinci contoh lain sih untuk reinforcement learning ini, tapi prinsipnya tuh kepake di banyak hal. Kayak sistem rekomendasi yang makin personal, atau mungkin Google Maps gitu ya. Oh, Google Maps. Gimana tuh? Dia kan belajar terus rute mana yang terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas real time. Dia coba kasih rute, lihat hasilnya, terus perbaiki lagi rekomendasinya. Itu kan mirip coba gagal. Ah, masuk akal. Terus artikelnya juga bahas deep learning ya. Ini katanya lebih dalam lagi. Iya, ini kayak lapisan pemahaman yang lebih canggih lagi di AI, sub bidangnya machine learning ini. Deep learning. Ini yang katanya terinspirasi dari otak manusia tuh, bukan sih? Bener banget. Deep learning itu pakai jaringan syaraf tiruan, artificial neural networks. Bayangin aja kayak lapisan-lapisan neuron digital gitu, saling nyambung. Mirip lah sama jaringan syaraf di otak kita. Jadi kayak otak buatan gitu ya. Nuansa bahasa manusia, atau ngenalin objek di gambar dengan akurat banget. Dan teknologi ini, kayak yang disorot artikelnya, udah ada di mana-mana ya, di balik pengenalan wajah di HP kita. Iya itu. Terus asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant yang makin pinter itu. Oke. Dan ternyata bener ya judul artikelnya, keajaiban sehari-hari. Udah deket banget sama kita. Artikelnya nyebutin banyak contoh. Rekomendasi film Netflix, lagu Spotify. Filter email, Google Maps tadi, bahkan koreksi teks pas kita ngetik. Sistem keamanan bank juga ada yang pakai buat deteksi penipuan. Wah, iya juga ya. Rasanya hampir semua aspek hidup kita kesentuh AI ya, tanpa kita sadar kadang-kadang. Memang udah terintegrasi banget. Artikel itu juga nyinggung penggunaannya di bidang yang lebih serius loh, kayak analisis gambar medis buat bantu dokter, atau fitur bantu nyetir di mobil-mobil baru itu. Betul. Kehadirannya sering nggak kelihatan langsung ya, tapi dampaknya gede. Signifikan banget buat memudahkan hidup kita. Tapi nih, artikelnya kan juga nggak bilang AI ini sempurna gitu ya. Ada tantangan atau kompleksitasnya juga kan? Bukan soal etika secara langsung mungkin, tapi lebih ke sifat teknologinya sendiri. Betul. Ada satu hal yang kayaknya disinggung secara implisit di artikel itu, yaitu soal kompleksitas beberapa model AI, terutama deep learning tadi. Kompleksitas gimana tuh? Kadang, cara AI sampai ke sebuah keputusan itu bisa susah banget dilacak langkah-langkahnya.
Kayak masuk ke kotak hitam gitu, black box. Oh, jadi kita nggak tahu persis kenapa AI ngambil keputusan itu? Nah, bisa jadi gitu. Ini bukan masalah etis kayak pelanggaran ya, tapi lebih ke tantangan teknis aja. Soal transparansi dan pemahaman penuh kita atas cara kerja AI. Ini penting buat pengembangan ke depan dan juga biar kita percaya sama teknologinya. Oke, jadi penting ya pengembangan yang hati-hati dan berkelanjutan, seperti yang ditekankan artikelnya. Iya, itu poin pentingnya. Oke deh. Jadi, kalau kita simpulkan dari artikel ini, AI itu teknologi canggih, niru cara kita mikir, belajarnya luar biasa dari data lewat machine learning dan deep learning. Udah jadi bagian hidup kita banget, banyak manfaatnya. Tapi juga ada kompleksitas teknisnya. Ya, kayak kotak hitam tadi yang perlu terus diperhatikan pengembangannya. Sip. Dan kedepannya gimana nih potensi AI menurut artikel ini? Kalau lihat dari pembahasannya, potensinya besar banget. Bisa jadi mitra kita buat mecahin masalah-masalah rumit, buka inovasi baru. Asalkan, yaitu tadi, kita arahkan dengan bijak dan penuh pertimbangan. Menarik sekali ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Ini terinspirasi dari diskusi kita, terutama soal kemampuan AI yang makin kreatif. Oke. Kan AI sekarang udah bisa bikin gambar, musik, bahkan tulisan yang rasanya orisinal banget ya. Nah, menurut Anda, gimana nanti batas antara karya buatan manusia sama karya buatan AI? Bakal geser nggak batasnya? Pertanyaan bagus itu. Dan apa dampaknya buat cara kita menilai kreativitas itu sendiri? Coba direnungkan ya. Menarik untuk dipikirkan. Oke, itu aja kupasan kita kali ini berdasarkan sumber Anda. Sampai jumpa di penelahan berikutnya ya.